Bertahun-tahun lalu, alas Telawa kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya yang retak, serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo yang berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo. Adalah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966, sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Daerah ini berjarak kurang lebih 48 km dari pusat kota Yogyakarta. Untuk menuju ke sana dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 selama kurang lebih 1,5 jam. Keberadaan alas Telawa sendiri tak jauh dari rumah Mbah Ngadimo, yaitu kurang lebih 500 meter. Mbah Ngadimo sendiri tak pernah menyerah dengan kekeringan yang terjadi kala itu. Berbagai cara dilakukan sejak tahun 1995 dengan biaya sendiri menanam pohon berbagai jenis. Nah, kali ini saya bersama tim Pacelaton RRI Yogyakarta berhasil menjumpai Mbah Ngadimo di rumahnya. Jadi kurang lebih tadi sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Yogyakarta ya, hingga akhirnya saya tiba di Dusun Ngangkruk di Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini saya tepat berada di rumah Mbah Ngadimo yang memang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya ceritakan bahwa Mbah Ngadimo ini yang tampaknya setelah ketekunannya menanam pohon ya di alas Telawa hingga akhirnya berbuah hasil, berhasil menyulam air di tanah kering. Mbah Ngadimo, apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini tadi dari pagi aktivitasnya apa saja ini? Ya, kalau dari pagi memang saya nggak ada aktivitas, cuma di rumah karena kemarin kan ada dari informasi, misalnya dari ada wartawan yang ke rumah, akhirnya saya menunggu di rumah aja. Dan ini kan suasananya sejuk ya, yeah. Mbah Ngadimo ya, suasananya sejuk dan katanya memang kalau di Ngelipar di sini ini adalah di puncak tertinggi di Kabupaten Gunung Kidul. Ya benar. Menurut ceritanya emang gitu. Kalau saya sendiri kan nggak tahu, Bu. Tadi saya naik ke sini tuh lewat alas Telawa. Ya, Telawa. Yang betul. Kita mau obrolkan di sini ya, Mbah ya, karena kabarnya di alas Telawa juga Mbah Ngadimo ini banyak menanam pohon hingga akhirnya mata air yang tadinya kering itu bisa kembali mengalir. Nah, ya betul begitu. Ini Mbah Ngadimo sejak kapan sih tinggal di sini? Kalau saya sebenarnya lahirnya memang asli di Ngangkruk ini, tapi kan ya saya dulu sampai SD, setelah SD kan saya pindah ke Jakarta sekolah di Jakarta itu SMP sampai lulus. Akhirnya saya di sana, setelah lulus saya pulang ke sini lagi ke Ngangkruk ini. Setelah saya pulang ke sini ya saya membentuk kecil-kecilan kegiatan itu dengan anak-anak yang kecil-kecil supaya lingkungan itu bisa hidup kembali, airnya bisa bagus kembali. Kan kalau dulu kan Gunung Kidul itu terkenal tandus, makanya saya berpikir supaya hijau kembali. Dan saya mengingat waktu dulu yang saya ingat itu karena bupatinya itu Pak Darmakum Darmokusumo, itu saya ingat betul dia mulai menghijaukan Gunung Kidul. Nah saya ikuti jejaknya memang dia. Walaupun saya nggak ketemu. Nah, saya pulang ke sini tahun 88 tahun 88 itu saya sudah mengadakan kegiatan ya, sudah ada kelompok tani, saya sering ikut dan saya sering di situ kegiatan apapun yang kegiatan di dusun memang aktif saya ngikut. Nah, setelah itu saya tahun 90-an saya pindah ke Kelurahan Natah. Ya kebetulan di sana saya juga ikut kegiatan lagi. Kebetulan saya juga di sana waktu dulu juga dibentuk dengan masyarakat itu supaya mengelola kelompok tani juga.
Akhirnya saya di situ ngambil bibit-bibit karena di alas telawah itu kan gundul. Kondisinya seperti apa Mbah dulu alas telawah ini? Karena tadi saya lihat nih menuju ke rumah Mbah Ngadimo ini sudah mulai menghijau. Nah ya gitu. dulu emang gundul. Kalau kan kita bayangkan kalau gundul ya kayak gitulah. Gersang, sangat gersang namanya gundul. Nggak ada tanaman. Ya dulu ada sedikit tanaman namanya, dulu ada pohon cendana. Nah, pohon cendana itu karena laku kan dicuri orang. Setelah dicuri orang masih ada beberapa saya jual. Nah, jual itu juga saya gunakan untuk pembangunan jalan. Nah, itu saya sambil nanam itu, ada pohon-pohonan itu yang banyak saya tanami kan di situ pohon bulu. Ada pohon bulu, ada pohon jati, ada sengon dan macam-macam. Tapi yang saya galakkan memang pohon bulu. Kenapa saya ngambil pohon bulu? Kalau pohon ringin di mana-mana ada. Kalau pohon bulu kan jarang. Lagian kalau pohon bulu kan banyak getahnya, tanaman di situ banyak getah, dan dia pasti menurut hikmah saya itu pasti untuk penyerapan air lebih bagus. Nah, mulai tahun 90-an, 91 mulai saya ngumpulkan bibit pohon bulu itu, tahun 95-an kurang lebihnya, kalau pastinya kan tidak saya dokumentasi. Tapi selama ingat itu kan saya berpedoman pada kelahiran anak saya dan saya nikah. Nah itu tahun tahun 90-an 5 saya mulai tanam lagi yang namanya pohon bulu. Kalau pohon bulunya memang 95 itu benar. Karena itu berketepatan dengan anak saya yang kedua lahirnya tahun 94 itu saya masih rawat di rumah bibit-bibitnya. Ya 95 saya tanam. Setelah saya tanam itu saya ada pertemuan di RT itu saya ajak semuanya. Kebetulan di dusun Natah Kulon, dusunnya di kelurahan itu, wilayah Natah itu diserahkan di RT saya. Nah akhirnya saya kelola itu, saya tanami. Setelah saya mengumpulkan bibit-bibit bulu itu, warga saya ajak dan bertanggung jawab. Tolong ini kita tanam, ini kita rawat bersama. Dulunya udah saya nanam. Kebetulan yang di Ngangkro itu semenjak kecil ada saya yang nanam, cuman kan sebagian sudah dipanen. Sebagian itu. Dan itu ada gerakan juga saya minta di masyarakat itu, bahkan di desa itu, supaya mengusulkan bibit jati yang paling berhasil kan bibit jati. Bibit jati kan sekarang kan sudah bisa dilihat di mana ada keberhasilan gitu. Kalau saya sendiri yang nanam pohon jati itu banyak, mungkin lebih dari 5.000 ya saya nanam. Mbah, apa yang Mbah Ngadimo rasakan saat itu ya, saat melihat bahwa di tanah Ngelipar ini kering, kemudian tercetus keinginan untuk menanam pohon itu tadi? Yang pertama kan terutama di wilayah Gunung Kidul, wilayah sini kan kekurangan air. Yang saya pikirkan cuma itu, karena kekurangan air, dan saya mikirnya kalau air itu supaya timbulnya sumber, menurut ilmu yang dari guru-guru kan harusnya ada penanaman pohon gitu loh. Akhirnya saya juga nanam pohon, akhirnya yaitu saya nanam pohon bulu, terus saya mengajukan adanya bibit kayu yang kebanyakan yang dulu itu kayu jati. Kalau kayu jati banyak sekali, sekarang sudah bisa dilihat, sebagian sudah dipanen, ada sengon, ada macam-macam. Kemarin juga, nah tahun 2005 itu saya pindah ke Ngangkruk lagi. Jadi saya pindah ke Ngangkruk itu tahun 2005. Kebetulan saya tahun 2005 itu pindah ke Ngangkruk. Nah, akhirnya yang di bawah itu sudah saya serahkan masyarakat di bawah, tapi saya tetap masih ngerawat yang di Telawah itu. Karena di Telawah itu kan tanahnya Sultan Ground. Itu kan dulu juga ada sumbernya. Di situ ada materinya yang kecil, konon itu emang terjadinya Telawah di situ ada sumbernya. Kalau itu ada bisa dilihat. Akhirnya itu saya rawat sudah ada kelihatan. Juga ada teman yang rawat sekarang sudah meninggal. Dulu yang aktif saya dengan adik saya namanya Sriono, itu juga dia setelah saya tinggal itu aktif dia. Setiap ke ladang dia ngerawat. Kalau saya kan punya ladang berdekatan dengan Telawah. Itu ya saya sampai sekarang kadang-kadang saya cabutin. Berarti memang keinginannya supaya di situ ada mata air lagi itu supaya bisa mengairi sawah yang ada di sekitar alas Telawah itu ya Mbak ya? Terutama untuk konsumsi minum. Kan kalau musim kemarau kan susah sekali. Bahkan ya terutama air minum, keduanya erosi. Nah itu yang saya pikirkan itu. Jadi kan emang dari kecil saya mikirkan itu kan namanya pegunungan, gundul kan pasti erosi.
Itu saya akhirnya mikir ke situ. Terus setelah saya mengumpulkan bibit-bibit bulu itu ya akhirnya ada pertemuan-pertemuan, saya sering ayo kita tanam, ayo kita. Akhirnya disetujui. Dulu kalau misalnya ditanam ya dirusak. Ada tanam dirusak. Nah, setelah saya kumpulkan khususnya di warga RT saya yang di Karangmunggur namanya di Natah itu, pokoknya sekarang kita tanggung jawab bersama. Kita minta izin di desa, di Padukuhan supaya ini kita rawat bersama-sama. Akhirnya saya waktu itu ya kadang-kadang pupuk mengeluarkan kantong gitu. Kita belikan pupuk. Saya misalnya pergi ke situ saya bawa pupuk kandang. Nggak banyak saya bawa, kadang-kadang cuma 1 kresek pupuk. Nah setelah udah ada tanaman udah agak tinggi, ada yang rusak lagi. Akhirnya saya dengan teman-teman bagaimana ini tanaman dirusak. Nah, akhirnya saya dengan teman-teman, dengan warga di situ, pokoknya sekarang kita kasih obat. Nah, kita belikan obat. Saya dulu kasih obat, saya kasih Poradan. Akhirnya pada takut. Itu rusak tuh karena apa itu, Mbak? Ya, waktu kemarau kan diambil daunnya untuk pakan ternak. Oh. Ya namanya orang pro dan kontra kan di mana-mana ada. Lagian pohon bulu itu kan langka gitu loh. Akhirnya itu. Kan lagian di situ itu kan tempatnya tempat lawah itu tempat yang disakrokan. Makanya saya ngambil di situ kan misalnya kita ngomongin ini masyarakat itu sebagian ada yang takut. Makanya ya sekarang bisa dilihat keberhasilannya itu yang sekarang udah ada yang besar sekali pohon bulunya itu baru 30 tahun. Nah itu setelah itu saya kembalikan lagi, saya tahun 2005 Pak pulang ke Ngangkruk lagi, saya bentuklah dengan anak-anak, kita gerakan dengan anak-anak, dengan ada sini juga ada Mas Sumati, itu bapaknya Bilal. Nah pengurusnya dulu yang anak-anak itu saya kesini itu ya itu Bilal Surahman, itu cucu saya, cucu itu terus anak saya 2 Roni Sabto Nugroho, Rohmat Setia Nur Smeti, ditambah ponakan itu Bayu, nah, ketuanya dulu juga Endro. Inilah anak-anak ini ngajak dengan teman-temannya, yuk kita adakan kegiatan menanam lagi. Akhirnya dia nanam pakai plastik, nggak ada polybag dulu, pakai plastik, kita kumpulkan di atas. Setelah itu dengan yang sudah tuh termasuk mikirnya udah nyampe dengan saya dengan Mas Sumadi itu juga ayo kita ambilkan ini dibentuk dinamakan diambil registernya gitu, direspon oleh desa. Akhirnya waktu dulu saya namain Darling itu adalah sadar lingkungan gitu loh. Nah itu anak-anak itu misalnya jalan pun ada sampah saya ajak ambil, ayo kita ambil karena itu lingkupnya lingkungan. Nah kita sambil gitu bikin bibit-bibit, nah, kan sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengonnya udah pada dipanen, itu kayu sengon ya, dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya di Natah juga ada, di sini juga ada yang disuruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami saya tanam. Gitu, asal ini boleh ditanami, boleh saya tanam. Dan itu Bang Adimo lakukan dengan ikhlas ya? Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah seorang Muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu kalau misalnya tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya cuma mikirnya gitu. Iya. Nah Mbah, Simbah ini kan dikenal dengan menggunakan ilmu titen ya. Iya. Nggak punya ilmu konservasi lingkungan. Nggak ada. Tapi nanam pohon ya kan. Iya. Nah itu ilmu teten itu sebenarnya seperti apa tuh Mbah? Ya, ingatnya ya gini, misalnya kan di situ ada tempat yang dulu ada pohonnya. Nah di situ ada sumbernya. Lah setelah pohonnya itu ditebang, akhirnya sumbernya hilang, gitu loh. Yang kedua saya ingat kalau dulu di sini khususnya di Ngangkruk itu sawah yang sebelah sini ini masih bisa panen 3 kali malahan. Tapi karena adanya pupuk kimia dan adanya pohon ditebang, terutama pupuk itu kan akhirnya hilang semua, hampir semua hilang. Musim kemarau jelas kita kelabakan cari
Air. Ya utama air saya, terutama air. Lagian kalau bikin bangunan rumah dan sebagainya kayunya juga susah. Nah makanya saya cari itu. Nah, gimana kita nanam kayu, bagaimana kita sumbernya ada. Nah, itu akhirnya ya itu saya mengambil kok, saya kembali ke awal ngambilnya kok pohon bulu bukan dengan lainnya, karena menurut saya pohon bulu itu getahnya banyak. Terus dia itu hidupnya di bebatuan pun hidup, itu bisa dibuktikan itu. Akhirnya saya ngambil itu, dan pohon itu dulu disakrokan oleh warga di sini sampai yang tanah-tanah tempat itu yang tanah-tanah disakrokan. Tahu kalau orang Jawa tanah itu tanah gatel. Nah itu kebetulan memang tanah-tanah itu tonyanya Sultan Ground SG itu. Kalau di kampung di sini kan SG itu dikenal itu tanah sing gatel gitu loh. Nah itu makanya dari teman-teman Mas Patmo dan kawan-kawan itu bikin nama klubnya Resan Gunung Kidul. Nah saya emang larinya ke sana juga, ya ambil itu bersamaan dengan Mas Patmo itu dan teman-teman sini. Dulu kan kalau di sini ya saya pelindungan aja, Pak Dukuh jelas, warga itu jelas, tanpa didukung warga itu saya yakin enggak mungkin. Itu sekitar tahun 95 ya Mbak ya? Iya. 95 itu bagaimana Mbah Ngadimo itu bisa menentukan jenis pohon yang akan ditanam, terus iki kok iso dinggo menghidupkan kembali sumber mata air itu bagaimana itu caranya itu Mbah? Iya, caranya kan saya tahu di tempat-tempat yang disakrokan itu, misalnya sekarang masih banyak itu kan yang ada air-airnya itu kan pohon bulu itu ada, pohon ringin pohon ada. Pohon bulu, pohon ringin. Iya, pohon kecek, terus gayam. Ya, tempat-tempat itu. Makanya termasuk pohon bulu itu 4 pohon itu ya yang Mbah Ngadimo tanam ya. Yang paling banyak adalah pohon bulu. Pohon bulu. Ya. Karena kalau pohon ringin kan di mana-mana udah ada, Bu. Makanya pohon bulu yang saya ambil. Saya fokus pada pohon bulu. Kan lainnya itu kan cuma tambahan. Itu pohon bulu saya itu fokus, karena kemarin di sini juga ada pohon bulunya yang gede-gede pada ditebang. Kalau di bawah juga masih ada yang pohon bulunya juga masih ada yang gede itu. Nah itu saya ngambil ke pohon bulu. Iya, tahun 95. Terus bisa merasakan pada akhirnya, oh ternyata sumber mata air ini kembali hidup. Itu tahun berapa itu Mbak? Itu sekitar 17 tahun kemudian itu 17 sudah tahun. Nah 17 tahun saya sudah ke sini, itu sudah di sana sudah mulai airnya sudah mulai bagus malahan. Jadi saya di sana itu ya masih banyak rintangan, belum ada hasilnya dan macam-macam. Tapi setelah itu sekitar 17 tahun, berarti itu 2002. Ya gitu kan. Ya 2002 itu sudah mulai kelihatan. Nah 2002, 2005 saya pindah ke sini itu. Nah setelah itu kan saya udah nggak warga Natah lagi, warga ke sini. Ya saya bentuk kelompok-kelompok itu lagi. Dan itu sebagai contoh saya. Buktinya di Alas Telawah itu ternyata hasilnya sudah ada dari tahun sekian. Karena itu dipiara dengan masyarakat, dengan kegigihan masyarakat, benar-benar kan sudah kelihatan. Akhirnya saya ngajak ke sini. Itulah dibentuklah adanya Darling itu tadi. Nah, setelah itu saya kelompok-kelompok itu saya bentuk lagi dengan teman-teman, dengan masyarakat. Ya dulu sampai sekarang pun masih pro dan kontra. Kadang-kadang saya nanam hilang, nanam kemarau kering. Akhirnya saya berpikir dengan teman-teman, saya kebetulan waktu dulu saya kesini dipercaya kembali oleh masyarakat supaya mengikuti kegiatan dusun. Berarti dulu sempat ini ya? Ngapun dadak nanam. Nah ya, kadang-kadang ya nanam itu kadang-kadang kalau apalagi pohon jati 50 tahun, 100 tahun nggak ada hasilnya. Tapi kita coba. Yang di bawah itu tahun waktu saya masih di Natah itu sudah dicoba, yang sebelah itu ada pohon jatinya. Akhirnya tahun 92 itu sudah mulai ada panen. Nah, akhirnya itulah masyarakat sadar. Bahkan sampai sekarang pun itu kan biasanya ditanami padi itu ada selingan pohon jati. Nah itu sudah kelompok yang mengelola. Dan saya kebetulan juga waktu dulu ikut kelompoknya. Di mana? Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Mbah Ngadimo yakin ya pada saat itu untuk iki ditanduri pohon tahunan ini pasti nih sumber mata airnya nanti bisa ada lagi gitu. Ya kan ada pelajaran di sekolah dulu kan. Pelajaran IPA ya kan ada itu. Dan lagian saya mulai Gunung Kidul bisa makmur itu yaitu bupatinya dulu kalau tidak salah yang saya ingat itu memang Pak Darmakum itu. Dan waktu itu mungkin sekitar tahun 70-an berapa gitu kan.
hampir 80-an, belum nyampe 80-an. Dan menurut ceritanya kan Pak Darmagung itu langsung diangkat sebagai menteri, langsung dipanggil ke istana. Itu yang saya ikuti. Nah, kebetulan termasuk pertaniannya kan waktu dulu saya punya menteri tani yang tugasnya di Pilangrejo, Pak Baryadi. Itu dia itu aktif. Misalnya di sini minta bibit apa dicarikan. Nah itu akhirnya dicoba. Nah, sekarang adanya pohon kasiah, dan pohon kasiah itu sekarang kita lihat itu banyak menyerap air, tapi itu juga ada gunanya, di mana tanah yang paling tandus ditanami kasiah itu hidup. Nah akhirnya jadi subur, bisa diolah kembali. Maksud saya kasiah ditebang diganti gitu. Nah, makanya sampai sekarang saya masih ada, itu bisa dilihat ini saya masih bergerak, walaupun ya begitulah kemampuan saya karena pendidikan tidak tinggi, keadaannya begini. Cuman saya emang dari kecil seneng bagaimana, kan sudah dikenal di mana-mana kalau di Gunung Kidul karena tandus. Iya. Itu hanya itu yang motivasi. Tanda alam apa Mbah yang saat itu Mbah Ngadi mau amati ini sebelum mulai menanam sampai prosesnya hingga mata air itu bisa mengalir kembali? Kan ya itu prosesnya yang kalau dulu yang ada sumber airnya. Kan akhirnya musim kemarau hilang, tanahnya yang dulunya istilahnya itu nggak ada tanaman, cuman rumput. Kalau musim kemarau cuman, kalau dulu itu waktu saya masih kecil itu cuman untuk penggembala sapi, kambing gitu kan. Akhirnya hilang itu semua. Nah itulah saya akhirnya yaitu menyetuskan, karena ada pelajaran IPA dulu itu kan waktu saya SMP SD kan ada satu-satunya yang untuk menyuburkan tanah dengan adanya pepohonan. Nah prakteknya di dulu memang itu ada pohon bulu yang di tempat-tempat yang tertentu itu kalau ditebang hilang. Makanya saya ada pohon bulu itu di mana ada, saya sambil cari dagangannya, kan saya dulu dagang pisang. Nah itu di mana ada bibitnya saya tanam. Itu ada bibit itu kan biasanya kayak di bebatuan, di kayu-kayu itu ada bibitnya. Itu loh. Kan pohon bulu itu bisa hidup di tempat bebatuan, bisa dilihat nih ada itu kan hidup, ya no, kayak juga hidup. Gitu. Nah itu yang saya ambil. Cuman saya mikirnya cuman itu aja, pohon ini bisa menimbulkan air karena di tempat-tempat pohon itu yang sekarang yang masih ada itu di Resan juga, yang tempat di Sakrokan, di Natah itu yang gede ada, di Wegalis itu juga ada itu pohon-pohon bulu. Makanya saya ngambil belajarnya ke situ, belajar alam saya. Belajar alam. Terus saya nanam kayu juga, saya belajar dengan alam. Secara umum, makanya kelompok-kelompok tani dan penyuluh kemarin cara menanamnya agak berbeda. Saya sesuaikan dengan kondisi tanahnya dan iklimnya. Ya, kalau di sini misalnya kayu itu kalau ditanam, biasanya kalau waktu penyiangan itu kayu itu secara umum diuruk. Kalau saya enggak. Kalau saya justru kalau kayu kira-kira sudah 1 meter, saya di tempat pas itu malah saya kurangi tanahnya supaya kelihatan akarnya. Nah itu terbukti yang di tengah sama yang di pinggir kenyataannya pertumbuhan cepatnya yang di pinggir. Dan saya praktekkan kalau saya nanam jati itu di bawahnya saya kasih tatakan yang keras, misalnya genteng, misalnya batu. Nah ini uji coba saya, kalau saya taruh ini kan akar ini bisa kemana-mana. Nah itu lebih cepat. Buah pun begitu. Kalau tanaman buah seperti nangka sudah saya praktekkan. Misalnya ini akar yang utama ini saya potong, di bawah saya potong, itu lebih cepat. Cepat berbuah, cepat itu. Nah, saya motongnya ya masih agak kecil di bawah itu, kalau misalnya terlalu mepet ya mungkin lapo gitu. Itulah ilmu saya cuman praktek. Praktek ya. Iya. Terus tantangan apa Mbah yang terbesar yang dialami pada saat merawat alas telawah ini? Ya kebanyakan penyemangatan orang. Iya tuh, kadang-kadang ya itu nggak ada hasilnya. Apalagi yang di telawah itu kan ada yang ini tempatnya setan, mau nguri-uri setan dan macam-macam. Itu banyak sekali. Yang rusak juga banyak itu kadang. Tapi kan dengan dukungan masyarakat saling menghormati dan sudah bisa dirasakan loh. Air itu terutama bisa dirasakan. Nah, sekarang bisa dilihat, dan sebenarnya saya kepingin itu berkembang lagi. Yaitu tahun 88 saya
98 saya ke 2005 saya ke sini lagi, ada gerakan itu. Sampai gerakan Darling, sampai adanya perubahan jalan ini. Saya perubahan jalan ini selain mengajukan dengan proposal, saya mengerjakan dengan pribadi. Saya pribadi, kebanyakan pribadi. Nah, waktu saya mengusulkan ini kan jalan dulu kan cuma setapak, Bu. Ke bawah sana, misalnya ada orang sakit ya gotong ke balai desa sana. Balai Desa Pilangrejo. Iya. Tapi kerukunan dulu memang benar-benar masih erat sekali gitu. Nah, setelah itu kan ya itu saya dipercaya sama masyarakat, sering kegiatan-kegiatan, akhirnya saya mengusulkan itu. Bahkan itu juga ditantang, Bu. Masyarakat pun sudah tantang, padahal sudah ke sini. Ada yang mengatakan sampai balung hijau bakalan jadi. Nah, itu saya justru semangat, mudah-mudahan bisa ada hasilnya. Gitu. Pokoknya sehat-sehat ya, Mbak ya. Gitu. Terus harapannya apa, Mbah, untuk masa depan sawah di sekitar Alas Telawah ini? Ya, supaya kalau itu dirawat, ada generasi-generasi itu ya supaya kan subur makmur. Kalau subur makmur kan gimana lagi? Otomatis masyarakat itu bisa menikmati. Itu aja semua. Saya mengusulkan semua, bukan hanya itu aja. Khususnya di Gunung Kidul wilayah utara. Saya dulu mengajukan ini memang Gunung Kidul wilayah utara dengan Pak Untung. Saya ngomong begini, Pak, tolong Gunung Kidul wilayah utara dikembangkan. Dulu memang di sini itu termasuk dusun terisolir. Nah, setelah saya ke sini lagi yaitu saya mengumpulkan dengan pribadi, bahkan rapat di Pilangrejo waktu Pak Sultan menyerahkan 2 miliar untuk embung itu masih bertentangan sekali itu juga, Bu. Akhirnya di situ daerah nggak tahu kok. Bupati Bubadingan itu ke sini, Pak kok jenengan sakit, bahkan saya ngomong, Bu lah ini kan tugas Ibu. Saya sebagai warga ya setahu saya cuma dengan teman-teman. Itu terutama Mas Sumadi, itu adik saya Sumadi, itu keponakan itu yang sering kegiatan dari dulu. Memang saya dengan Sumadi itu selalu aktif walaupun sekarang ya maklum keadaannya begini. Pesannya Mbah untuk menjaga sumber mata air itu tetap ada, tetap mengalir itu apa, Mbah, kira-kira untuk semua ya barangkali? Ya semua, ya itu terutama pohon-pohonnya dirindangkan kembali, terus masyarakatnya menyadari. Otomatis karena di puncak ini dari ujung sana sampai ujung Gunung Gambar dari Kacangan itu saya menurut ceritanya simbah-simbah dan itu tahu saya itu kan banyak yang bersejarah, Bu. Bertapa ini dan sebagian saya tahu cuma ceritanya simbah-simbah, ini tempat ini begini, tempat ini begini. Terjadi nyambung karena itu. Makanya ada nyambung itu saya minta supaya penyiraman itu. Kan dulu saya mengajak itu akhirnya saya terbentuk kelompok tani Gunung Jaya itu kan saya kalau mengusulkan ini akhirnya dari mana? Sebenarnya itu sudah saya susun, Bu, cuman bukunya hilang. Sudah saya susun, sebenarnya saya disusun kalau ini menggunakan ini. Waktu itu saya ngobrol pribadi dengan Pak Untung itu, saya mengusulkan 5 tahun yang akan datang tolong wilayah utara ada perubahan. Apa, Pak? Dia bilang begitu, saya mohon jadikan dusun ini jadikan tempat wisata. Karena alasan saya Gunung Kidul itu namanya gunung. Wisatanya kemana? Ke pantai. Nah, otomatis di gunung ini yang di puncak, yang di embung itu kan di sekeliling kita itu sangat-sangat potensial. Alasannya apa kalau dulu nggak ada oleh-oleh? Nah, makanya saya kalau nggak ada oleh-oleh kita buat buah-buahan. Itu loh awal-awalnya. Nah, akhirnya karena kekurangan air ya saya minta dulu kan dari Jerman, dari mana saya di bawah sana ada sumbernya supaya dinaikkan. Nah, setelah saya minta dengan proposal didukung oleh desa dan kebetulan saya waktu itu yang lurah saya mulai Pak Barjo, Mbah Barjo itu juga masih saudara sebenarnya sama saya, tapi kan itu kan terus kebetulan sama Mbah Moh itu sangat Mbah Moh itu sangat mendukung sekali. Makanya perubahan sampai sekarang bisa dilihat. Dulu jalan setapak sampai kayak gini, sampai embung itu mau dipindah. Mbah Mo itu jago lurah pun sampai keluar dari perapatan karena untuk mendukung embung itu. Saya sendiri tahu. Saya nggak jadi Pak Mo itu mengatakan gini kan, dia sebelumnya sudah menjadi lurah dan pensiun kan. Istilahnya kan mau jago lagi. Nah itu embung itu mau dipindah patoknya kan, Mbah Mo itu
langsung ngomong, saya nggak jadi lurah ndak apa-apa, yang penting patok ini untuk demi kemakmuran warga saya, ini ndak boleh dipindah. Itu yang mendukung Pak Moh dengan kelurahan itu waktu Mbah Moh benar-benar. Nah, saya waktu itu saya merasakan memang ada perubahan di Ngangkruk ini. Mungkin masyarakat juga yang tua-tua tahu kalau ya yang namanya Mbah Ngadimo, kalau Mbah Rohim Budritama emang nggak dikenal. Yang tahunya Mbah Ngadimo. Semangat ya Mbah ya? Iya, saya gitu. Pokoknya semangat, sehat. Alhamdulillah itulah. Kalau waktu ada ini ya insya Allah saya sehat, dan misalnya cuma flu sedikit bisa sembuh kalau saya. Misalnya diajak ngobrol, diajak kegiatan, nah flu sedikit pun saya sembuh. Nanti besok saya ajak ngobrol lagi. Insya Allah. Ya? Insya Allah. Insya Allah. Siang itu juga kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya tahun 2017 juga telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, di antaranya warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan. Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Edi Patmo dari komunitas Resan Gunung Kidul sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul menyebutkan aksi menanam pohon yang merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata. Ya, saat ini saya masih di rumah Mbah Ngadimo dan kenal Mbah Ngadimo sendiri sebenarnya saya dikenalkan oleh seorang Edi Patmo. Siapakah dia Edi Patmo ini? Jadi ternyata di sini di Gunung Kidul itu juga ada komunitas Resan Gunung Kidul dan Mas Edi Patmo ini adalah salah satu pegiatnya. Nih Mas Edi. Selamat siang. Selamat siang. Sehat nih Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya ini sebenarnya takdir juga yang membawa saya ke sini bisa kenal sama Mas Edi, kenal sama Mbah Ngadimo, dan tahu juga bahwa ternyata di Alas Telawah ini dulunya juga kering. Setelah ditanami pohon, sekarang kembali muncul itu sumber mata air ini. Mas Edi, nah apa sih sebenarnya yang pertama kali membuat Mas Edi itu tertarik gitu ya untuk ngurusi resan ya di Gunung Kidul ini? Ya, mungkin lebih ke bagaimana arti resan dulu itu bisa ada. Boleh. Karena resan ini kan familiar di Gunung Kidul, tapi di luar Gunung Kidul mungkin enggak. Jadi resan itu kan idiom bahasa Jawa. Rekso. Rekso itu punya arti penjaga. Dan ketika ditambahi W di depan, rekso itu menjadi arti pohon. Jadi pohon penjaga. Nah itu akhirnya oleh orang leluhur kami dulu di Gunung Kidul itu ditambahi akhiran an menjadi resan itu. Jadi akhiran an ini seakan semacam mengajak mari menjaga gitu. Mari menjaga. Iya menjaga. Jadi ternyata pohon ini punya tugas yang sangat mulia, yaitu menjaga air, menjaga tanah, menjaga oksigen, menjaga kehidupan secara luas itu. Itu artinya resan. Tapi ini kita resan-resan ya Mas ya? Rasan-rasan. Rasan-rasan. Karena kita resan rasan ngomongin resan ya? Resan yang resah. Tapi Mas bisa diceritakan nih kondisi dulu sebelum Mas Edi sama teman-teman. Terus akhirnya bisa ketemu Mbah Ngadimo. Kondisinya gitu ya, tanah dan air di Gunung Kidul ini gitu. Ya, di 2017 itu kan terjadi badai Cempaka di Gunung Kidul, itu terjadi banjir. Gunung Kidul yang sejak dulu terstigma sebagai daerah kekurangan air, kok banjir, itu kan jadi aneh. Jadi kami memahami bahwa ada siklus yang mungkin terganggu di alam Gunung Kidul ini. Nah itu menjadi semacam tadi keresahan gitu, pemikiran tentang ada yang tidak beres di bumi Gunung Kidul ini, karena kemarau kering, kalau penghujan sedikit banyak terjadi banjir dan lain-lain. Maka secara personal, jadi resan ini kan bukan, komunitas resan ini bukan organisasi ya Mbak ya, bukan buah organisasi, tidak ada pengurus. Jadi ini semacam relawan saja yang berkumpul setiap akhir pekan untuk melakukan giat-giat konservasi alam. Jadi tidak ada yang mengikat kami kecuali kesadaran personal. Jadi kalau ditanya berapa jumlah anggota, itu kami tidak bisa jawab. Apa syaratnya masuk, itu ya yang penting ikut kegiatan itu sudah masuk ke resan. Jadi
Walaupun begitu kami juga punya marwah gerakan, yaitu konservasi, gerakan konservasi berbasis masyarakat. Jadi bagaimana membangun kesadaran personal ini menjadi virus ya, virus yang menular ke seluruh masyarakat sehingga kesadaran terhadap lingkungan ini akan terbentuk secara komunal. Jadi nanti masyarakat ini menjadi subjek atau pelaku utama di konservasi di lingkungan masing-masing. Di lingkungan masing-masing. Di lingkungan masing-masing, karena ketika kita bicara soal lingkungan hidup, kita harus memahami bahwa lingkungan hidup itu di mana tempat kita hidup. Jadi tidak jauh-jauh. Makanya dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini, dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata dan hasilnya juga nyata. Itu. Nah, resannya kan belum apa-apa kami ini. Tapi kan Mas Edi juga turut membersamai Mbah Ngadimo juga ini belakangan ya? Iya, ketemu terus, bahasanya mungkin satu frekuensi itu dipertemukan gitu. Jadi kami menganggap Mbah Ngadimo adalah contoh yang menjadi penyemangat kami untuk bahwa yang kami lakukan sekarang ini kan baru menanam pohon aja belum besar gitu. Berapa tahun? Kita memulai secara komunal itu, secara komunitas itu 2018. 2018 berarti 7 tahun ya? Ya, berjalan 7 tahun ini. Untuk urusan aksi menanam pohon, ini kan belum punya manfaat ekologi pohon ini. Masih terlalu kecil. Itu pun belum yang mati, belum yang terbakar, belum yang dipotong orang, dirusak itu. Jadi kami tidak bisa menyebut jumlah. Iya, tapi yang diyakini juga apakah sama ini dengan Mbah Ngadimo? Pada akhirnya nanam pohon, ini akarnya yang nantinya akan memunculkan kembali mata air itu. Iya, itu kan ilmu konservasi gitu. Jadi Mbah Ngadimo ini punya pengalaman empirik terhadap aksi menanam pohon itu, karena kenyataannya sumber air yang dulunya mati ini hidup lagi. Nah, ini menjadi semacam harapan kami juga, penyemangat kami ketika sekarang kami menanam. Mbah Ngadimo ini nanam 95 ya Pak ya. Nah, sekarang hitungannya tahun. Sudah ya kan? Ya 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Ya ini, dan nyatanya hasilnya ada. Berarti kami itu harus bertahan dengan segala tantangan ini sampai pada titik yang dicapai oleh Mbah Ngadimo sekarang itu. Dan kami terus untuk mengajak anak-anak muda agar melakukan, karena ini konservasi ini harus estafet terus menerus. Ada nanti komunitas resahan, saya yang semakin tua, Mbah Ngadimo yang semakin sepuh, saya yang semakin tua. Nanti ada generasi-generasi muda yang meneruskan terus ini. Tapi keyakinannya Mas Edi nih ya, dengan bersama dengan komunitas resahan ini saat ini apa yang sudah dilakukan berarti? Kami menanam pohon yang jelas, terus mencoba merawat kembali sumber-sumber air yang terbengkalai. Jadi ini kompleks juga, karena air ini menjadi masalah itu bukan karena tidak adanya air. Gunung Kidul ini permasalahan air itu bukan karena tidak adanya air, tapi dari manajemen pengelolaan terhadap sumber air itu. Jadi mindset masyarakat terhadap air ini kan sudah berubah dari zaman ke zaman. Dulu leluhur itu meninggalkan ilmu kearifan lokal tentang bagaimana menghormati air ini, karena air ini adalah sumber kehidupan. Patirtan, air das, jadi ada sebutan banyak terhadap air ini untuk leluhur dulu itu. Ada amerta, ada tirta, ada banyu, nah macam-macam. Itu punya klasifikasi sendiri-sendiri sebetulnya, saking mereka menghormati air ini.
Nah sekarang karena mindset air ini mudah didapat, dengan aksesibilitas air, masyarakat tinggal putar keran. Nah itu akhirnya sumber-sumber air alami sebagai anugerah Gusti Allah ini banyak yang ditelantarkan, tidak dijenguk lagi, tidak digunakan lagi, tidak dirawat lagi, akhirnya hilang. Nah ini, jadi kami mencoba menginventarisasi kembali sumber-sumber air yang ada di Gunung Kidul. Kemudian sebatas kemampuan kami menormalisasi kembali, menggali kembali, terus membuat cerita-cerita tentang sumber air itu. Karena ternyata mitos cerita rakyat itu adalah teknologi leluhur untuk menjaga sumber daya air ini. Nah ini sekarang sudah luntur, karena tidak ada penjaganya, pohonnya ditebang, karena dianggap tidak ada manfaatnya. Apa mitos kepercayaan yang melingkupi itu sudah luntur, ya sudah, sumber air ini mati. Nah itu terus selain itu kami juga edukasi juga, dalam arti bukan edukasi ya, nanti terlalu pinter kita sharing-sharing bareng gitu. Iya, sharing di sini juga ya Mas? Sharing ya, ini termasuk saya mau di sini itu mungkin semoga ada manfaatnya. Amin. Tapi Mas, yang di Alas Lawah itu, itu Mas Edi sama Mbah Ngadimo ikut nggak memonitor saat ini sumber mata airnya ini sudah seperti apa? Masih tetap bertahan ada begitu atau mungkin berkurang? Ini besok kan udah musim kemarau nih. Ya ini jadi Gunung Kidul kan luas ya Mbak. 46% lebih wilayah Jogja ini wilayah Gunung Kidul. Jadi ketika kami harus memonitoring setiap tempat, setiap hari, setiap minggu. Padahal kerja-kerja kami kan relawan itu. Ya mungkin ini akan sangat berat. Makanya kami membuat semacam marwah tentang gerakan konservasi berbasis masyarakat. Jadi Mbah Ngadimo dan teman-teman di sini yang memang sudah melakukan lebih dulu, kita itu mensupport mungkin informasi dan lain-lain. Nah mereka juga yang menjaga Alas Telawah ini. Bukan kami lagi, ini berlaku di banyak tempat yang lain seperti itu. Jadi kami memperluas jaringan yang dipunyai grup, dipunyai Resan Gunung Kidul cuma grup WA lah. Di situ ada grup anggota grup ini teman-teman yang sudah melakukan aksi di lingkungan mereka masing-masing. Nah kami monitoringnya di situ. Butuh apa? Tanamannya mati berapa, butuh penanaman lagi tidak, itu berbasis pelaku langsung lingkungan tadi loh Mbak. Pengertian tentang lingkungan tadi. Iya, kalau di Alas Telawah ini berarti ada berapa sumber mata air Mas? Ada dua Mbak, dua. Yang satu sumber air Gayam yang digunakan untuk warga dusun, untuk spamdus. Terus yang di tengah itu ada sumber air yang ada kaitannya dengan mitos, dengan mistik itu sumber air yang berbentuk kelopak mata tadi. Berbentuk kelopak mata itu. Ya, itu. Jadi ya mistik ini juga perlu bongkar mindset juga. Generasi sekarang selalu mengatakan bahwa mitos cerita rakyat itu mistik, selalu dengan identik dengan hantu. Bahkan beberapa kepercayaan mengatakan bahwa itu musyrik dan lain-lain. Ini juga perlu kita kaji ulang, kita membaca ulang kembali sebetulnya manfaatnya apa sih seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar kita menjustifikasi bahwa ini tidak boleh, ini mengganggu kepercayaan dan lain-lain. Ini yang anak-anak muda sekarang ini yang sering live itu kan sering berburu hantu dan lain-lain, itu kan kasihan juga. Karena pengertian mereka kan sudah beda gitu. Nah, apa sih sebenarnya pelajaran yang paling berharga yang dari Mas Edi dapatkan ya, dari menjaga Resan di Gunung Kidul ini? Ya, ini bicara soal laku ya. Laku itu kan kembali ke personal masing-masing. Jadi pelajaran yang berharga itu secara spiritual kita akan semakin menyadari bahwa kita tidak bisa hidup manusia sentris. Jadi bahwa alam berserta semua elemennya ini adalah pendukung kehidupan. Dan ini yang bertugas menjaga ini adalah manusia, tidak sekedar memanfaatkan. Jadi
banyak sekali ya. Ini kan secara lebih ke laku-laku spiritual gitu. Nah, umpamanya itu yang paling berharga gitu. Jadi ada toleransi di situ, ada nilai toleransi di situ, ada nilai kerukunan di situ, ada nilai ketuhanan yang kepercayaan terhadap ketuhanan spiritual itu semuanya disediakan oleh alam, tinggal kita membacanya. Tapi tantangan terbesarnya apa, Mas? Menurut Mas Edi ini? Tantangannya terlalu besar dan kami jarang sekali membicarakan masalah. Karena ketika kita bertele-tele di kendala, masalah, tantangan itu kita tidak akan melakukan apa-apa. Jadi prinsipnya ya lakukan aksi walaupun kecil dan itu diyakini baik, lakukan dan konsisten, itu saja. Tantangannya ya wah banyak sekali Mbak, itu tidak bisa disebutkan nanti. Berarti pastinya ada juga ya, pengennya di Gunung Kidul ini nanti semuanya bisa ditanami pohon. Keinginan itu kan sumber penderitaan katanya. Lakukan hal sederhana saja. Jadi lingkungan ini kita sering, isu lingkungan ini kan selalu seksi dan terjebak gitu ya. Konservasi seremonial, konservasi media sosial. Jadi nggak cuma nanam udah tinggal. Ya, yang sulit adalah merawatnya ya Mas. Ya itu, merawatnya dan menumbuhkan kesadarannya. Karena kesadaran ini sebagai modal utama. Kita tidak dituntut oleh siapapun untuk bergerak. Tidak dituntut oleh funding, tidak dituntut oleh program. Tapi yang menuntut adalah diri kita sendiri. Jadi bahasanya itu ya ini dharma, amal. Semoga ini bermanfaat gitu. Niatnya sederhana itu saja. Ikhlas ya? Nah, ikhlas saya belum berani mengatakan ikhlas. Karena ikhlas itu tataran ilmu yang paling tinggi. Nah, ini berarti kalau Gunung Kidul bisa bicara ya. Kira-kira apa ya yang akan dia sampaikan untuk orang-orang seperti Mas Edi, seperti Mbah Ngadimo ini? Apa Mas? Roh-roh Gunung Kidul ini yang bicara. Kayaknya roh-roh Gunung Kidul ini sudah terlanjur menutup mata karena kerusakan alamnya sudah semakin masif gitu. Jadi gimana ya, Nek? Ya enggak tahu saya yang mengatakan ya seperti apa maksudnya. Tapi apa nih pesannya berarti untuk teman-teman apalagi generasi muda? Ya, yang jelas kita harus punya kesadaran bahwa manusia, khususnya makhluk hidup yang lainnya itu tidak bisa hidup dari alam yang rusak. Jadi ketika kita sekarang ini merusak, hanya taunya mengambil tanpa memberi, merawat, maka kita akan memutus kehidupan generasi. Tidak hanya cucu, tapi sudah generasi yang akan datang ini, masa akan ditinggali alam yang rusak gitu. Sementara kita bisa hidup sekarang, udara segar dan lain-lain ini kan hasil kerja pendahulu kita gitu. Jadi ya monggo kita bareng-bareng belajar. Jadi ternyata pembelajaran itu tidak hanya ada di ruang-ruang kelas, tapi ternyata alam semesta ini adalah ruang belajar yang luas dengan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, asal kita mau open mind terhadap hal-hal seperti itu. Oke, semangat ya Mas Edi ya. Makasih Mas Edi. Terima kasih. Ya, semoga manfaat. Air bersih yang kini mengalir di alas Telawa merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran. Pohon berperan penting dalam menghasilkan air bersih. Sesuai dengan ilmu titen Mbah Ngadimo, jadi kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar.